Shalom, selamat pagi orang tua serta saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan saat ini terambil di kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanabar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita saat ini diberikan satu tema, yaitu hidup dalam tuntunan Allah. Hidup dalam tuntunan Allah. Orang tua serta saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang hidup atau kehidupan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang hidup dan kehidupan? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Tetapi bagi saya pribadi, jawaban itu masih kurang tepat. Ya, sebab terkadang di dalam kehidupan ini tidak menyediakan pilihan. Ya, tidak menyediakan pilihan. Terkadang kita diperhadapkan suatu situasi yang tidak memiliki pilihan lain. Ya, bagi saya, hidup adalah sebuah peran dan perjalanan. Ya, Tuhan sungguh adil dalam menciptakan sebuah hidup dan kehidupan. Tuhan menghadirkan sebuah penyeimbang di segala sisi. Ada hitam dan putih, ada suka dan duka, ada tawa dan tangis. Saya sangat setuju terhadap pernyataan ini, bahwa hidup adalah sebuah roda yang berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Ya, tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah. Semua imbang dan merasakan setiap sisinya. Ya, orang tua serta saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, kehidupan yang kita jalani tidak selamanya seperti apa yang kita bayangkan, atau tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan. Persoalannya ialah bagaimana kita bisa menerima dan menjalani kenyataan demikian. Ya, kadang kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang membuat kita kecewa, kadang membuat kita berputus asa. Ya, orang tua serta saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan, ada sebuah kisah di mana ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, mungkin bagi sebagian orang
hal ini merupakan hal yang biasa saja. Tetapi bagi ibu ini, hal demikian adalah pergumulan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, dia harus mendidik anak-anaknya dengan seorang diri. Dia harus menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya dan mencari nafkah bagi kehidupan anak-anaknya. Ya, pada tahun-tahun pertama dan kedua, perkara yang dialami seorang ibu ini terasa berat dan sulit, yang membuat kehidupannya terasa pahit. Ya, kemudian ibu ini mencoba bangun dari kesulitan hidupnya dengan jalan dan cara yang paling tepat. Ya, ia datang dan bersandar kepada Tuhan, menumpahkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, dan yang senantiasa menjadi penghiburan serta kekuatannya ialah firman Tuhan. Ya, singkat cerita, akhirnya ibu ini mampu dan berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Ya, orang tua serta saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, Tuhan dapat menguji kita dalam kondisi apapun dan dimanapun. Tetapi hal yang harus kita senantiasa ingat ialah Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi persoalan atau badai kehidupan dengan sendiri. Ya, seperti halnya ketika umat Israel begitu merindukan kehidupan yang baru. Ya, di mana pada saat itu kurang lebih 70 tahun menjadi budak di Babel. Ya, kehidupan mereka sangat menderita. Ya, mereka senantiasa merasakan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Ya, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Nah, orang tua serta saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi umat Israel adalah segala-galanya. Tidak dapat disejajarkan atau dibandingkan dengan apapun. Sebab firman Tuhan tidak menghasilkan kesia-siaan. Ya, firman Tuhan selalu bermakna bagi setiap orang yang merindukannya. Firman Tuhan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak pernah mengecewakan manusia. Dan tentu firman Tuhan menjadi petunjuk dan hikmat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, orang tua serta saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kita diajarkan bagaimana senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita mengalami persoalan kehidupan, kita dapat melewatinya dan menantikan sukacita yang besar dari Tuhan. Untuk itu, mari kita senantiasa hidup menurut firman Tuhan, sehingga kita dapat merasakan kasih dan pertolongan dari Tuhan yang sungguh nyata. Amin.